Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saat ini saya ingin membahas mengenai tugas semester genap tahun akademik tahun 2025-2026 di kelas manajemen hubungan industrial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dukar dari kelas MJ701 dengan nomor induk 2302 01010136. Baik, kita masuk ke dalam tugas. Di dalam tugas dipertanyakan bahwa ada suatu kasus yang menyatakan bahwa sebuah PT sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Di dalam kasus ini biasanya pekerja atau karyawan mengalami overload pekerjaan atau pekerjaan yang berlebihan. Yang kedua, biasanya dari sisi gaji yang tidak bagus, bisa di bawah dari UMR, bahkan mereka juga biasanya mengalami perlakuan tidak adil dari leader karena leadernya tidak baik, tidak bisa mendevelop dari karyawan-karyawan tersebut. Lalu apa yang diinginkan oleh karyawan? Yang diinginkan oleh karyawan adalah good salary atau gaji yang baik, yang bagus, yang cukup untuk kehidupan mereka. Lalu mereka juga meminta untuk revenue dan expense itu terbuka dan mereka bisa akses kapan saja dan mereka bisa melihat seperti apa perputaran uang yang berjalan. Lalu mereka juga meminta untuk new skill dan pengalaman baru. Lalu setelah itu mereka juga menginginkan pekerja-pekerja atau tim yang baru dan leader yang baru yang bisa membuat mereka menjadi seorang karyawan yang lebih efektif. Lalu setelah itu mereka juga menginginkan karakter budaya pekerjaan yang baik, yang baru, di mana di dalam pekerjaan yang sudah berjalan, baik di retail yang disebutkan ataupun di industri lainnya, karakter atau budaya pekerjaan biasanya sangat-sangat tidak balance dengan karakter masing-masing karyawan. Banyak pekerjaan yang memaksakan seseorang atau karyawan untuk bekerja seperti layaknya budaya yang sudah berjalan. Walaupun budaya tersebut dianggap tidak sesuai, tetapi perusahaan kebanyakan memaksakan setiap karyawan yang lama ataupun yang baru masuk mereka untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan budaya tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan? Sebuah perusahaan harus memberikan good salary dan penggajian yang baik karena mereka akan menjadi seorang yang loyal ketika mereka mendapatkan penghasilan yang baik. Lalu, perusahaan juga harus menggunakan KPI untuk mengupgrade dari penggajian tersebut ataupun skill bagi karyawan yang ada. Lalu setelah itu karyawan juga harus di training bagi tim yang baru ataupun tim yang lama. Kenapa demikian? Tanpa adanya training dari sebuah perusahaan bagi karyawan, maka perusahaan tersebut akan berjalan seperti budaya yang sudah berjalan. Namun apabila di refresh training, baik itu karyawan ataupun manajemennya, maka karyawan akan merasakan suatu atmosfer yang baru dan mereka bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Lalu setelah itu, mereka juga harus diberikan coaching jika mereka melakukan kesalahan. Setelah di coaching, mereka juga harus disupport seperti apa pelaksanaan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lalu gunakan bahasa yang baik untuk mengangkat karyawan tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan? Setiap ada masalah bukan mencari siapa penyebabnya, tetapi harus dicari bagaimana solusi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi.
Setelah itu, perusahaan harus mencari bagaimana perusahaan bisa menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah yang baru. Lalu perusahaan atau leader juga tidak boleh mempunishment. Ketika seorang karyawan mengalami kesalahan, mendapatkan mereka dalam kondisi salah, maka seorang leader ataupun perusahaan tidak boleh langsung mempunishment. Mereka harus mencari dulu mengapa karyawan tersebut melakukan kesalahan, lalu kenapa kesalahan tersebut bisa terjadi, dan apa penyebabnya yang kira-kira kesalahan tersebut bisa terjadi. Lalu lakukan diskusi dengan karyawan tersebut. Setelah dilakukan diskusi, maka akan lebih jelas kenapa penyebabnya dan apa akibatnya ketika karyawan tersebut melakukan kesalahan. Lalu apabila karyawan tersebut ternyata lolos dalam pelaksanaan coaching, maka karyawan tersebut harus diberikan rewarding atau penghargaan. Penghargaan tidak hanya berbentuk barang atau kenaikan gaji atau lain sebagainya. Dengan kata yang baik, tutur kata yang baik, lalu perhatian terhadap karyawan, ucapan terima kasih banyak dari seorang atasan atau sebuah perusahaan terhadap karyawan tersebut, maka itu akan menjadi modal dia untuk melakukan pekerjaan jauh lebih baik lagi. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jadikan setiap karyawan itu sebagai sebuah aset. Jika mereka merasa sebagai sebuah aset, maka aset tersebut harus dijaga secara baik dan mereka juga harus dipekerjakan secara baik. Oleh karena itu, ketika karyawan dianggap sebuah aset dan mereka harus mendapatkan pekerjaan yang baik serta mendapatkan salary yang baik, maka karyawan akan menjadi seorang yang loyal dan mereka mau menjadi orang yang inovatif. Lalu pertanyaan yang kedua, peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pertama, peran serikat pekerja adalah sebagai penyalur aspirasi karyawan. Lalu yang kedua, pelindung hak-hak pekerjaan. Yang ketiga, mitra dalam penyusunan kebijakan. Yang keempat adalah mediator penyelesaian konflik. Yang kelima adalah pendorong kesejahteraan dan produktivitas. Dan yang keenam adalah pencipta hubungan industrial yang harmonis. Peran serikat pekerja ini harus tetap terlaksana. Kenapa? Karena serikat pekerja adalah wadah bagi seluruh karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mereka bisa ada wadah untuk bisa berbicara diskusi ketika terjadi permasalahan di dunia perusahaan. Mengapa hal demikian harus dilakukan? Karena setiap karyawan memerlukan orang yang bisa menjadi fasilitator terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tersebut bermasalah dan ternyata serikat pekerja tersebut memihak terhadap perusahaan, maka guna serikat pekerja sama saja tidak berguna. Maka karyawan banyak sekali akan memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan, bahkan mungkin mereka melakukan demonstrasi yang sangat luar biasa. Namun demikian, peran serikat pekerja ini sangatlah penting. Ketika pekerjaan yang memang tidak bisa diselesaikan secara individual baik karyawan, HRD, maka peran serikat pekerja yang harus berperan sangat penting di sana. Lalu selanjutnya, rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Baik, yang pertama adalah employee engagement, yaitu perusahaan harus melakukan survei rutin, kepuasan rutin terhadap karyawan, lalu buka forum diskusi bagi karyawan, lalu program penghargaan bagi karyawan. Hal ini penting mengingat setiap kepuasan karyawan bisa diukur dengan cara kita memberikan pertanyaan ataupun sebuah penghargaan dan membuka forum bagi karyawan untuk memberikan ide-ide segar terbaru. Lalu buatlah flexible working arrangement. Fleksibel jadwal kerja, sistem shift yang lebih baik, seimbang, pengaturan jam kerja yang transparan. Hal ini harus dilakukan ketika mendapati karyawan yang memang tidak bisa bekerja
sesuai dengan jam. Mereka harus diberikan fasilitas berupa pekerjaan yang lebih fleksibel. Kenapa demikian? Hal ini bisa memberikan karyawan ketenangan hati ketika mereka menjalankan pekerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah total reward. Berikan mereka bonus kinerja, tunjangan kesehatan, program pengembangan karir. Hal ini harus dilakukan sebuah perusahaan agar karyawan tersebut merasa sebagai sebuah aset yang berharga bagi perusahaan. Program pengembangan karir mereka harus diberikan. Kenapa? Karena setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, mereka menginginkan dan mereka mengharapkan sebuah peningkatan karir yang lebih baik untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan yaitu penguatan employer branding, perbaikan budaya organisasi, transparansi informasi karir, dan publikasi program kesejahteraan karyawan. Ini yang harus dilakukan perusahaan agar setiap karyawan merasakan transparansi informasi karir, di mana mereka bisa mengakses setiap kesempatan yang ada yang mereka bisa jalani. Lalu mereka juga merasa setiap pekerjaan mereka tidak sia-sia dan mereka juga bisa memberikan yang terbaik. Yang terakhir adalah hubungan industrial proaktif. Pertemuan bipartit secara berkala, penyelesaian konflik secara musyawarah, evaluasi kepuasan karyawan setiap semester. Hal ini harus dilakukan untuk menunjang setiap karyawan yang menginginkan transparansi dalam pembahasan setiap permasalahan yang terjadi. Bipartit jelas bahwa mereka adalah pihak dari karyawan yang harus bernegosiasi mengenai apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ketika terjadi konflik, maka perusahaan wajib untuk mendiskusikan dengan setiap karyawan agar karyawan tersebut merasa difasilitasi dengan apa yang sedang terjadi. Lalu evaluasi kepuasan karyawan setiap semester. Ini patut dilakukan bagi seluruh perusahaan yang bermasalah dan turnover tinggi, karena setiap karyawan memiliki kepuasannya sendiri masing-masing. Hal ini menunjukkan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di balik itu semua, perusahaan harus memberikan fasilitas dengan cara mereka harus memberikan evaluasi setiap semester agar setiap membuat kebijakan baru tidak menimbulkan masalah yang baru. Demikian yang bisa saya bahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.